supaya kehidupan memancar senantiasa. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Letare hari ini dari hukum kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca secara responsoria. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau temannya, atau bedanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuninya. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu.
Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Letare hari ini, tertulis pada kitab Mazmur pasal yang kelima, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-13. Kita membaca secara responsoria. Tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dan takut akan Engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kabur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam Tuhanku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang
Shalom. Hari ini, Minggu 19 Maret 2023 adalah Minggu Letare. Topik minggu ini adalah bersukacita karena percaya. Yang kedua, pelayan ibadah kebaktian. Pelayan ibadah hari ini 19 Maret 2023 dapat dilihat dalam warta 3 Romawi, berita dan pengumuman. Yang pertama, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 19 Maret 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Pardamian Silaban, Ibu Risnauli Ramadhani Borumanik, alamat Jalan Durian, Kapling B, RT 01, RW 010 Raubogel, wilayah Bethlehem, pindah dari HKBP Afdeling 3 Mayang, Resort Raja Maligas, Distrik 24 Tanah Jawa. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Yang kedua, Bapak Juli Perpasaribu, Ibu Riana Boru Sibarani, alamat Kapling Bulak Macan, Jalan Tongkol RT 02 RW 22, Harapan Jaya, wilayah Yerusalem. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 19 Maret 2023, keluarga Bapak Henry James Lubis, Ibu Reni Boru Napitupulu, beserta 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Alamat Perum Pesona Anggrek, Blok G5 nomor 8, wilayah Judea, pindah ke HKBP Bumi Anggrek, Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. Yang ketiga, pertanyaan wilayah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, pertanyaan wilayah hari Selasa 21 Maret 2023 dan Rabu 22 Maret 2023 diliburkan untuk menghargai hari besar agama lain. Pertanyaan wilayah akan dilanjutkan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan Rabu tanggal 29 Maret 2023. Yang keempat, sumbangan pengecatan dan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga Andar Pakpahan, Boru Manurung, wilayah Judea, senilai 1 juta rupiah. Perhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Parartau. Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 19 Maret 2023. Kuria Diakoni 255.350.092 rupiah. Pusat 6.344.960 rupiah. Pembangunan perawatan 98.018.200 rupiah. Transistoria 5.135.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir 92.239.000 rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Iuran, ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 24 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami pun
dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malam tata surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggugah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, subur suka yang abadi, beri sinar menyerah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan yang meneguhkan kita dalam menjalani hidup ini dalam Minggu Letare, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 dimulai dari ayat 35 hingga ayat 41. Saya akan membacakan bagi kita semua, kiranya saudara-saudari boleh mendengarkan dan merenungkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi,
supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti nats khotbah kita pada Minggu Letare ini, bila kita hanya membaca dari ayat 35 hingga ayat 41, ada sesuatu yang bisa dikatakan mengganggu cara berpikir kita dan cara melihat apa sih sebenarnya yang diartikan, yang dimaksudkan, dan yang ditekankan oleh Yohanes pasal 9 tentang seorang yang buta mulai dari lahir. Sedikit saya akan jelaskan, bila mana saudara-saudari belum membaca mulai dari ayat 1 hingga ayat 41. Karena kita masih membaca dari ayat 35 hingga ayat 41. Di ayat 1 hingga ayat 34 ada percakapan antara Yesus, orang buta, orang tua orang buta, orang banyak, dan orang Farisi. Yesus kita tahu adalah juru selamat kita. Orang buta adalah orang yang mulai lahir dia sudah buta, tidak dapat melihat secara fisik. Orang tuanya adalah orang yang mengasuh dia mulai dari lahir hingga dewasa. Orang banyak adalah orang yang berperan melihat sisi hidup daripada Yesus, orang buta, dan orang tua orang buta. Dan yang terakhir adalah orang Farisi, orang-orang yang aktifnya minta ampun di sinagoga untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk berkumpul pada hari Sabat, hari Sabtu, hari perhentian mereka, yang tiada henti-hentinya mempercakapkan tentang 10 hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Tatkala Yesus bertemu dengan orang buta itu, orang buta itu bertanya dan memohon kepada Tuhan agar dia disembuhkan. Ada mujizat, ada keajaiban ketika orang buta itu bertemu dengan Tuhan, dan juga kita pada saat ini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, mujizat itu selalu baru dalam kehidupan kita. Apa mujizatnya? Yesus berkata, dia meludahkan ludahnya ke tanah dan mengaduk-ngadukkannya ke lumpur dan menempelkannya ke mata orang buta itu. Dan Yesus berkata, pergilah, bersihkanlah dirimu ke Siloam, yang arti Siloam adalah diutus. Ketika orang buta itu benar-benar ingin memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, ludah Yesus yang sudah dicampur adukkan dengan lumpur dan ditempelkan ke matanya, dia pergi ke Siloam untuk mencucinya. Seketika matanya tercelik, matanya terbuka, dia sembuh secara fisik. Yang pada saat itu belum ada yang pernah bisa menyembuhkan orang buta memperoleh atau dapat melihat kembali, mulai zaman dari dahulu. Semua terheran-heran, tercengang. Perbuatan siapakah ini? Anak manusia apakah ini? Dan ketika itu, orang buta itu sangat-sangat bersuka cita. Rasa haru,
rasa gembira yang ada di dalam batinnya diungkapkan secara meluap-luap. Dia dapat melihat yang lahirnya buta ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, matanya tercelik, dapat melihat. Bisa kita bayangkan, jika kita memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan, yang sudah sakit menahun, dan yang belum pernah terjadi, mulai ada kehidupan pada saat itu, yang buta dari lahir disembuhkan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perjalanan orang buta itu ketika dia bersuka cita secara fisikis dapat melihat kembali, ada halangan, ada tantangan, ada perasaan yang menggerogoti hatinya. Seperti dia memperoleh kesembuhan tetapi semakin dikecilkan dan tertekan. Karena apa? Orang Farisi yang pada saat itu yang berkuasa, yang memimpin sinagoga-sinagoga mengatakan, perbuatan siapakah itu? Kok bisa seperti itu? Itu belum pernah terjadi. Kemudian orang Farisi mengambil alasan, jika itu Mesias, mengapa dia menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat? Yang kita tahu pada hari Sabat tidak ada satu orang pun yang boleh bekerja menyembuhkan. Orang Farisi itu perlahan demi perlahan, semakin hari dan semakin hari membenci Yesus, membenci karya Yesus, membenci gerakan-gerakan Yesus pada saat itu. Saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi bersidang atau bersinode untuk mengatakan orang buta ini harus dikeluarkan dari persekutuan kita, karena dia percaya kepada orang yang tidak serumpun dengan kita, karena dia tidak mengetahui siapa yang dia sembah, bukan anak manusia yang dalam konsep berpikir mereka akan datang menyelamatkan mereka seperti raja yang tahtanya besar, yang kuasanya luar biasa, yang fisiknya tiada bandingannya, yang perkataannya semua harus tunduk. Jadi dari sini, inilah nats khotbah pada minggu ini. Dia diusir dari persekutuan, dari gereja atau sinagoge. Kalau sinagoge itu gereja kecil untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk belajar PA dan lain sebagainya. Di ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau pada Anak Manusia? Pertanyaan ini menunjukkan orang buta yang disembuhkan Tuhan itu bergembira, bersukacita, dan rasa kesenangannya meluap-luap masih dalam tahap fisikis. Fisik. Karena dia sudah bisa melihat. Tetapi dia belum tahu, belum mengerti, belum memberikan hati perasaannya, jiwanya kepada yang menyembuhkannya. Dalam artian dia belum percaya. Maka Tuhan mengatakan, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Di sini ada dialog yang sangat-sangat sehat, dan ini harus kita adopsi dalam persekutuan kita. Ketika orang bertanya, kita harus menyambutnya dengan baik. Tidak menolak, tidak menyalahkan pertanyaan, atau malah bercanda. Kalau si Oigianya, saya tanya sekarang kepada teman-teman, saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Dalam hati saudara mengatakan percaya, tetapi dalam hati juga ada yang mengatakan amang nanya, kan gitu. Nih suku kodua, apa gunanya amang tanya?
dan lain sebagainya. Tetapi dialognya ini dialog yang sehat yang harus kita adopsi dalam perjalanan hidup kita. Rasa ingin tahu, rasa ingin mengenal dan menggapai sebuah masalah itu dapat diselesaikan. Dia mengatakan, jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Jadi dialognya bertemu. Ketika berbicara, ada manfaat dan mudaratnya, dan efeknya sungguh luar biasa. Padahal kita kadang sering berdialog, berbicara, ngobrol-ngobrol, tahu-taunya ada yang gak nyambung. Ada satu ketika kita bertanya serius atau kita berbicara serius, teman-teman kita asik main handphone, matanya lirik kanan kiri atas bawah dan sebagainya. Tapi dalam nats ini kita diajarkan ketika kita berdialog, berkomunikasi, dua arah itu harus saling memberikan perhatian. Dan ketika saling memberikan perhatian, akan ada hasil atau buah yang maksimal. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Di sini jelas kita lihat pada orang buta itu. Yang pertama rasa sukacitanya sembuh dari kebutaan bisa melihat. Sekarang yang kedua rasa sukacitanya itu bertambah-tambah lagi. Karena apa? Yang menyembuhkan dia itu adalah anak manusia, juru selamat dunia yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Dia merasakan, siapakah aku ini Tuhan? Orang buta sejak lahir, orang berdosa, engkau sembuhkan. Dia sungguh bersukacita. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dari fisiknya, dari dosanya, dari keberadaannya untuk menjumpainya. Dan ini juga terjadi kepada kehidupan kita saat ini. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keberadaan keluargamu? Bagaimana cara berpikirmu? Pintar atau bodoh? Memiliki tangan atau tidak memiliki tangan, bisa melihat atau tidak melihat, cepat menangkap atau lambat menangkap, suaramu bagus atau tidak bagus, dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi indikator bagaimana Tuhan akan menjumpaimu. Bagaimanapun keadaanmu, Tuhan sendiri yang menjumpaimu. Itu sukacita kita. Makanya Minggu Letare, bersukacitalah orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bersukacitalah orang yang selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Bersukacitalah orang yang mengimani dan percaya bahwa Yesuslah juru selamatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita harus bergumul dan semakin merenungkan firman ini. Ada hal-hal yang harus kita pelajari dari firman ini tentang Yesus, orang buta, orang tua, orang banyak, dan Farisi. Yang pertama yang kita pelajari adalah sesuai dengan khotbah kita tentang orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak diperhitungkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari hingga pada saat ini, orang buta biasanya mengemis, manehe-nehe, bahasa Batak, meminta-minta. Biasanya orang buta namanya, kayaknya kita kurang tahu. Apakah kalian pernah ingat atau pernah ngobrol dengan orang yang buta dengan namanya? Biasanya jarang. Dalam konteks sosial, jika dia orang buta namanya akan disamarkan atau jarang disebutkan. Demikian juga nats ini, nama orang buta itu tidak dicantumkan. Dan dari orang buta ini kita belajar setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, dia tahu kelemahan, keterbatasan,
dari hidupnya, baik secara fisik dan kehidupan spiritualnya. Dia tahu, dia tidak merasa sok hebat, sok jago, merasa mampu menggapai sesuatu. Dia tidak seperti itu. Dia tahu keterbatasannya, ketiadaannya jika bukan Tuhan ada dalam hidupnya. Maka sukacita yang pertama, dia dekat, mau, ingin sembuh dan melihat. Itu membuat sukacita yang pertama. Yang kedua, dia tahu disingkirkan, dikucilkan, diusir adalah suatu hal yang sangat menyakitkan dalam kehidupan. Coba teman-teman remaja Naposo Bulung, Parguru Malua, jika nanti kamu pulang dari rumah, dari bait suci ini, dari gereja ini, tiba-tiba kamu sudah serius belajar tentang firman Tuhan, konfesi HKBP, Alkitab, Parguru Malua, tiba-tiba orang tua mengatakan, keluar kamu dari rumah ini. Bagaimana perasaanmu? Kamu tidak layak di sini. Tuhan atau firman yang kamu pelajari adalah tidak benar. Bagaimana perasaanmu? Sangat tersentak dan sangat-sangat menolak itu. Itu yang dialami orang buta. Maka dari situ kita harus belajar bagaimana menghargai, bagaimana merangkul, menghimpun, bagaimanapun yang terjadi dalam suatu persekutuan, suatu rumah tangga, suatu persahabatan. Yang pertama yang harus kita hidupi adalah bagaimana untuk merangkul, bukan mengusir, bukan membenci. Sukacita yang kedua di sini adalah dia bersukacita karena Tuhan Yesus kita yang menyelamatkan kita, merangkul dia, tidak melepaskannya, bahkan menyembuhkannya. Dan itu juga terjadi kepada kita Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dia bersukacita secara spiritual. Di sini harus dengan tenang dan dengan baik kita merenungkan dalam poin yang ketiga ini. Kita banyak melihat hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita banyak melihat, kita banyak menyaksikan apa yang besar, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 2, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yesus membuat mujizat-mujizat, menghidupkan orang yang mati. Tetapi banyak orang yang hanya melihat, mendengar, tetapi tidak percaya kepada perbuatan Tuhan itu. Hanya informasi semata, hanya pengetahuan semata, belum jatuh kepada percaya. Seperti orang buta tadi, dia tahu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, tetapi niatnya yang lebih besar, siapakah dia, anak manusia itu? Dan itu juga harus menjadi pertanyaan kita, Amang Inang, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang berada di gereja ini, orang tua kita, orang-orang percaya di dunia ini? Pertanyaan itu harus setiap hari melekat dalam bibir dan hati kita. Siapakah dia Tuhan? Jika ada pertanyaan itu, saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan bergerak, bekerja, menggumuli, bahkan melakukan apa yang dikatakan, yang kita pelajari itu. Orang buta ini juga demikian. Sukacitanya ketika dia sudah menaruh kepercayaannya, dia memberitakan itu, dia mempertahankan itu, apapun yang dikatakan oleh orang banyak dan orang Farisi. Dia mempertahankan, mempercakapkan, dan selalu hidup dengan apa yang dia sudah percayakan dalam kehidupannya. Dari sini kita sudah belajar banyak karakter tentang orang buta. Dan hal-hal yang kita pelajari dalam nats ini yang sangat relevan kepada kehidupan kita pada saat inilah tentang orang banyak.
Orang banyak orang yang hanya menonton. Orang yang hanya memperhatikan, melihat, menikmati saja, tetapi tidak ikut serta dalam peraga atau dalam aksi yang ada yang ditonton. Inilah sekarang dalam konteks kehidupan Kristen kita saat ini. Dia cukup percaya, tetapi ketika dilibatkan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk hidup bersama firman Tuhan di sekolah, di pekerjaan, dan di mana saja, dia cukup hanya penonton saja. Hanya melihat-lihat. Dia tidak mau ikut melibatkan diri kepada gerakan Tuhan Yesus. Nats ini mengajarkan kita semua yang hadir di gereja ini harus ikut sebagai teman dongani Tuhan tak laho melakukan gerakan Tuhan Yesus. Memberikan kehidupan kepada orang, merangkul, tidak mengusir. Mengasihi, tidak membenci. Itu yang dilakukan di sini. Jangan cukup hanya penonton. Mulu adong. Jika ada di antara kita, ya ngapain aktif di gereja dan lain sebagainya. Mulai mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu harus terbuka, pikiranmu harus terang. Tidak cukup hanya penonton, melihat dalam gerakan Tuhan Yesus. Harus ikut aktif, bukan hanya di gereja, di tempat kerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, dan di mana saja itu harus melekat dalam kehidupan. Jangan seperti orang Farisi, hanya mengetahui, hanya memperbincangkan dan mempercakapkan, hanya menghafalkan, tetapi hatinya tertutup, tidak tergerak untuk hidup dalam apa yang diperbincangkan, apa yang dipercakapkan. Hidup orang Kristen harus bergerak, tidak boleh statis, gak boleh duduk diam, tidur, gak boleh. Dia harus selalu bekerja, bergerak. Ingat, Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu. Tuhan Yesus yang kita percaya itu, mulai dari dulu hingga sekarang dia akan bergerak untuk menjumpai kita yang diciptakannya, untuk merubah cara pandang kita, untuk memberikan pengertian mana yang benar dan mana yang jahat. Dia akan selalu bekerja untuk itu. Melalui siapa? Melalui Roh Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Poin yang berikut, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasa sukacita kita pada saat ini. Ya, Tuhan sudah menjumpai saya. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Nyawanya sendiri, waktunya sendiri. Apa saja yang dia miliki sudah diberikan kepada kamu dan kepada dunia ini. Sudah diberikan, lunas. Yang menjadi pertanyaan, apa yang boleh saya perbuat untuk pemberianmu yang sungguh luar biasa Tuhan. Remaja Naposo, persembahkan apalagi perguruan luar jika ada talentamu untuk memperindah, untuk memperlengkapi pelayanan-pelayanan tengah gereja ini, harus kamu persembahkan. Gak boleh disembunyi-sembunyikan, gak boleh. Amanginang juga remaja Naposo Bulung yang dikasih Tuhan. Apa yang kamu miliki, talentamu, apa yang boleh kamu berikan, berikan itu untuk memperkat kehidupan bergereja. Yang terakhir, ini hal yang sangat menarik bagi kita semua. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang tatkala ketika kita mendengarkan khotbah, apalagi di gereja HKBP, sepertinya Tuhan Yesus itu orangnya serius banget ya, gak murah senyum, kayaknya gak bersuka cita banget kan gitu. Apalagi kalau dengar khotbah dari perjanjian lama, dia selalu marah kepada bangsa Israel yang
nakal, takang, juking, udah dinasihati nggak mau, kayaknya dia marah-marah terus kepada bangsa Israel. Tapi kita juga harus melihat sisi positif dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga suka senyum, ramah. Di mana itu kita lihat ketika banyak anak-anak datang kepada Tuhan, dia menggendongnya. Kan gitu. Gak mungkin anak-anak mau kepada orang tua, ke orang dewasa, bahkan kepada kamu jika mukamu seram. Mungkin gak itu? Elusiamu Jo, mungkin doi. Mukanya muka tegang, bermerah, marah dan lain sebagainya. Tetapi di situ Tuhan Yesus, dia senyum. Kayaknya wajahnya bersahabat banget. Ketika dia memeluk anak-anak yang datang kepadanya. Di sini Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang bersukacita dan menularkan sukacita. Ini juga harus kita pedomani. Kalau ada jemaat HKBP mulai sekolah minggu sampai sudah dewasa bekerja, datang ke gereja mukanya terus tegang, diam gitu terus, bertobatlah. Mukamu harus ramah. Lihat dulu kiri kananmu, coba berikan senyumnya. Coba berikan kiri kanan, senyum juhamu jo. Allah kaku, Allah mutung. Iko bersukacita dotong akan baju pangdoho Tuhan ini. Harus bersukacita. Coba kita buat dulu menjadi habit atau kebiasaan gereja HKBP Harapan Jaya. Apalagi melihat orang yang di kiri kanan belum pernah kita kenal. Lemparkan senyumanmu untuk mengikat dia bahwa kamu adalah sama dengan saya, orang yang dijumpai Tuhan Yesus. Amin. Coba lihat dulu lagi. Apa yang perguruma dua kiri kanan, senyum dulu kalian, senyum, ramah mukanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menggembirakan, dia ramah dan murah senyum juga. Saat ini Tuhan Yesus senyum melihat kita semua, karena kita mau tunduk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dia sendiri yang menjumpai kamu, dia sendiri yang menyelamatkanmu, dia sendiri yang menyembuhkanmu, dia sendiri yang akan bersamamu, dan dia sendiri yang akan meneguhkan imanmu hingga kekal sampai kekal. Bersukacitalah dengan Tuhanmu yang sungguh luar biasa itu. Bersukacitalah seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasa sukacita orang percaya tidak diberikan atau tidak ditemui dengan keadaanmu memperoleh sesuatu, kamu sukses dan lain sebagainya. Tetapi rasa sukacita orang percaya, dia tahu yang dia percayai Tuhan Yesus itu ada, diam bersama dirinya. Itu sukacita yang benar. Kiranya kita diberkati Tuhan pulang dari gereja ini, bersukacitalah, Tuhan ada bersama. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pekerjaan-Mu dan kuasa-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau berikan kepada ciptaan-Mu. Atas kepedulian-Mu yang melebihi segala kepedulian yang ada di tengah-tengah dunia ini. Atas perhatian-Mu yang dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap kepada orang-orang ciptaan-Mu. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur di setiap mukjizat-mukjizat yang boleh kami rasakan, pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk menghitung berkat-Mu yang sungguh luar biasa hingga pada usia kami saat ini. Engkau sungguh memperhatikan kami. Engkau sungguh menguatkan kami. Bila mana kami dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bila mana kami dalam keadaan terpuruk, Tuhan yang memampukan kami untuk bangkit. Untuk menyatakan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan segalanya. Bila mana kami mengalami hal-hal yang sungguh berat dalam kehidupan kami,
Tuhan turut campur tangan untuk menghiburkan kami. Pada hari ini kami mendengarkan khotbah akan mukjizat Tuhan menyembuhkan orang buta yang sejak lahir boleh dapat melihat. Dan orang buta itu mau menyembah Tuhan, mau bersaksi bahwa hanya Engkau saja Tuhan yang boleh memberkati, menyembuhkan dan menyelamatkan. Ajar dan bimbing kami seperti orang buta ini untuk mensyukuri Tuhan sendiri yang menebus dosa kami, Tuhan sendiri yang tetap memberkati kami, dan Tuhan sendiri yang hidup bersama kami dalam kehidupan kekal. Di sini kami memohon kepada Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah rumah tangga kami. Kami mohon Tuhan yang selalu membimbing, mengajari kami melalui Rohul Kudus, agar kami boleh hidup tetap setia, taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Kami boleh saling mengasihi, saling menghargai, bercakap-cakap dengan baik, dan kami juga boleh merangkul setiap orang yang hidup bersama-sama dengan kami. Berkatilah jemaat-Mu ini, di tengah-tengah kehidupan mereka, bila mana mereka mengalami pergumulan, beban yang berat, Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan sanggup untuk melalui dan menyelesaikan setiap persoalan mereka. Kami pulang dari gereja-Mu ini membawa kabar sukacita, karena kami tahu Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Dia jadi penebus, berjaga dan berdoa terus. Itulah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang kau mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh
hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, mulia daripadamu, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari, kami Majelis Jemaat HKBP Harapan Jaya dan yang melayani dalam ibadah kebaktian sore pukul 17 ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Horas.
Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.